Hai guys, kami dari kelompok 10 yang berjudul Islamic Finance Keuangan Syariah. Di antaranya saya Tarisy Ramadhani, Sherly Alfi Yunita, dan Fajar Dian. Lembaga Keuangan Syariah. Apa aja sih lembaga keuangan syariah di Indonesia? Bank Syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah. Prinsip, kaidah fundamental dan kode yang mengatur masyarakat agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan destruksi. Hukum syariah mempresentasikan sumber dari prinsip yang diformulasikan untuk mengalahkan perilaku manusia. Nah, sumber prinsip keuangan Islam sendiri yaitu syariah. Prinsip yang terungkap dan ini menjadi acuan prinsip keuangan dalam Islam. Hukum syariah, hukum perintah Allah SWT yang berhubungan dengan aksi atau tindakan semua muslim, seperti kewajiban, larangan, sunnah, atau mubah. Dalam keuangan Islam juga harus disadari dengan akhlak yang baik dan juga dilengkapi oleh sifat amanah, adil, jujur, dan lain-lain. Prinsip keuangan Islam ciri khasnya ada reward principle, observer principle. Selain berasal dari nilai Qur'ani, juga ditunjang dengan pemikiran dan pengalaman. Hukum syariah keuangan Islam yang pertama, prinsip keuangan Islam dapat dihasilkan dari syariah. Yang kedua, teori ekonomi Islam yang merupakan suatu studi tentang perilaku manusia. Sumber-sumber hukum, yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah, yang ketiga ijma, dan yang terakhir qiyas. Riba. Riba secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh. Melebihkan jumlah pinjaman saat mengembalikan berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman yang dibebankan kepada peminjam atau bunga bank. Riba dibagi lagi menjadi riba fadl, riba qard, riba jahiliyah, riba yad, dan terakhir riba nasi'ah. Pertama kita bahas riba fadl, yaitu pertukaran atau beli barang ribawi dengan kuantitas, kualitas, atau kadar takaran yang berbeda. Yang pertama, barang ribawi ada emas dan perak, ada garam, kurma, gandum merah, dan gandum. Yang kedua kita bahas riba qard, yaitu adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa yang digunakan. Yang ketiga, riba jahiliyah, adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan tempo pembayaran hutang disebabkan peminjam tidak mampu membayar hutang pada waktunya. Ini biasanya pada masa jahiliyah. Yang keempat ada riba yad, transaksi yang tidak menegaskan berapa nominal harga pembayaran atau ketika seorang berpisah dari tempat akad jual beli sebelum serah terima antara penjual dan pembeli. Yang terakhir ada riba nasi'ah, penangguhan, penyerahan, atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini mirip dengan riba fadl, hanya saja ada perbedaan pada serah terima barang jual beli. Halal sesuai dengan prinsip syariah ada 4. Yang pertama, bukan transaksi ribawi. Yang kedua, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang ketiga, tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang keempat, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. Haram zatnya yang pertama adalah D, yang kedua khamar, yang ketiga bangkai, yang keempat darah. Haram selain zatnya ada tadlis, kedua goror,
ketiga ihtikar, dan yang keempat bai najasyi. Dan seterusnya ada riba, ada maisir, dan terakhir ada riswah. Tidak sahnya akad apabila yang pertama tidak terpenuhi rukun dan syarat, yang kedua terjadinya ta'alu, yang ketiga terjadinya tu'inwan. Sekarang kita membahas tentang zakat dalam perbankan syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4, pertama, bank syariah dan undang-undang sementara menjalankan fungsi sosial dalam bentuk baitul mal dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang kedua, bank syariah dan undang-undang sementara dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola zakat sesuai kehendak pemberi zakat. Yang ketiga, pelaksanaan fungsi sosial pada ayat kedua dan ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghimpunan dana zakat di perbankan syariah. Nah, kalian bisa melihat bagan di perbankan syariah ini. Kalian bisa memahaminya dengan cara menghubungkan garis satu dengan garis yang lainnya. Yang pertama, maisir atau judi. Contoh maisir ini yaitu larangan bank menjadikan uang sebagai instrumen spekulasi, atau bisa disebut dengan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua ada gharar, penipuan atau ketidakjelasan, yang contohnya itu jual beli ijon. Anti maghrib atau maisir, gharar riba, maisir, cara memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras, atau mendapatkan sesuatu tanpa bekerja. Yang contoh maisir ini yaitu forex, goreng-menggoreng saham, gharar, penipuan atau penyesatan, atau sesuatu yang membahayakan risiko. Contohnya itu yang sudah kita bahas tadi, yaitu jual beli ijon. Terakhir, riba, penambahan atau interest. Contohnya bunga bank. Bank-bank yang menggunakan bunga atau riba ini biasanya bank-bank konvensional, bukan bank syariah. Sekarang kita membahas tentang perekonomian Islam. Ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayat thayyibah. Ketentuan niaga Islami yang pertama mengambil keuntungan atas berniaga dengan wajar. Yang kedua, larangan mengubah atau mengurangi timbangan ketika berdagang. Ketiga, larangan melakukan penipuan dalam berniaga. Yang keempat, dilarang menjual komoditas yang haram. Keuangan Islam. Mudharabah, kerjasama dengan kontribusi 1% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Kedua, ada wadiah, penerapan akad pada rekening giro. Yang ketiga, musyarakah, pada usaha proyek sebagian dibiayai oleh lembaga keuangan dan selebihnya dibiayai oleh nasabah. Keuangan Islam yang keempat ada murabahah, barang diserahkan setelah akad jual beli dan pembayaran bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus. Yang kelima ada ijarah, akad sewa menyewa barang antara kedua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa. Yang keenam, salam, jual beli dengan cara pemesanan. Keuangan Islam ketujuh, istisna, jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan persyaratan serta kriteria tertentu. Yang ke-8 ada qard, pembiayaan kepada nasabah untuk dana talangan segera dalam jangka waktu yang relatif pendek. Yang ke-9 ada ran, akad menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak yang lain dengan uang sebagai gantinya. Keuangan Islam yang ke-10 ada kafalah, akad jaminan satu pihak kepada pihak lain. Yang 11 wakalah, akad perwakilan antara satu pihak kepada yang lain.
contoh pembuatan letter of credit atas pembelian barang di luar negeri, LRC import, atau penerusan permintaan. Yang ke-12, hawalah, pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada dan berkembang dengan cukup pesat di Indonesia: perbankan syariah, Baitul Mal, Tawil, koperasi syariah, asuransi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching. Bye.